Satu kata, diktator. Itu satu kata yang selalu muncul ketika saya mendengar namanya Soeharto atau melihat fotonya Pak Harto ini. Diktator ini adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani, dictate, yang artinya itu berarti memerintahkan, menegaskan, atau mengucapkan sesuatu secara berulang-ulang. Awalnya, secara konseptual, diktator adalah sebuah jabatan yang disematkan kepada salah satu anggota Senat Roma ketika negara itu sedang darurat dan butuh keputusan cepat. Diktator, fungsinya itu adalah memberikan perintah absolut. Perintah ini nggak bisa dipertanyakan dan juga nggak bisa diganggu-gugat. Kekuasaan diktator itu mutlak. Dan begitulah dahulu Pak Harto ketika dia memimpin bangsa dan berkuasa. Nggak peduli Pak benar atau salah, nggak peduli baik atau buruk, apapun perintahnya itu harus dilakukan. Di hari ini, sejarah sudah menceritakan kebengisan dirinya. Sejarah pun sudah menceritakan bagaimana dia ini selalu menang pemilu lewat cara-cara yang bisa dibilang curang. Dan sejarah sudah membuktikan bahwa Soeharto itu nggak lebih dari seorang tiran yang bisa naik menjadi presiden. Cuma karena dia berhasil memenjarakan Soekarno lewat kudeta darurat militer. Soeharto sekarang adalah pahlawan dan mulai detik dia diresmikan sebagai pahlawan. Posisinya sekarang sejajar dengan orang-orang seperti Tuanku Imam Bonjol, Kyai Hasyim Asy'ari, dan bahkan Pangeran Diponegoro sekalipun. Dan di detik ini pula kita yang juga warga negara Indonesia punya kewajiban untuk mengharumkan nama pahlawan bangsa. Yang mana hari ini tangan berdarahnya Soeharto juga masuk di dalam jajaran para pahlawan. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya LVW. Dan inilah kritik saya terhadap bangsa hari ini yang sedang linglung dan lupa akan sejarahnya. Oke teman-teman, di bagian awal ini saya nggak akan seperti video-video lainnya yang menjelaskan panjang lebar soal konsep sejarah atau mungkin konteks historisnya. Tapi di sini saya cuma ingin mengingatkan kalau Soeharto dulunya itu adalah seorang presiden yang pragmatis dalam memandang kekuasaan. Saya cuma pengen mengingatkan kalau selama beliau jadi presiden, dia ini nggak pernah ragu untuk melakukan apa saja untuk menjaga kekuasaannya tetap stabil. Entah itu melalui korupsi yang totalnya sudah 35 miliar dolar, atau melalui mengakali pemilu dan memaksa semua orang atau banyak orang ini untuk nyoblos Golkar, atau bahkan cara-cara ekstrim seperti menghilangkan orang yang kontra dengan dia lewat Petrus dan operasi militer rahasia. Ya ini sudah jadi rahasia umum ya. Dan yang paling parah, yang menurut saya sangat susah untuk dimaafkan dari Bapak Soeharto ini adalah Soeharto itu sudah pernah mencederai falsafah bangsa. Falsafah bangsa adalah Pancasila. Dan Soeharto itu nggak segan-segan untuk mengangkangi Pancasila. Pancasila ini kan idenya bangsa. Pancasila ini harusnya milik semua bangsa. Siapapun orangnya, apapun ideologinya, apapun agamanya, entah kaya atau miskin, semua orang itu berhak untuk memiliki Pancasila. Tapi bagi Pak Harto ini, Pancasila itu nggak lebih dari sekedar alat politik. Pancasila itu pada eranya itu diartikan sedemikian rupa untuk membuatnya berkuasa secara mutlak. Semua orang atau organisasi yang kontra terhadap dirinya adalah kontra Pancasila. Dan yang kontra Pancasila adalah PKI. Terus PKI ini digambarkan sebagai musuh negara yang darahnya itu halal untuk diberantas. Dan begitulah logika dari pemerintahan Orde Barunya Soeharto. Dan beneran itu berhasil merusak fondasi ide kebangsaan kita yang sebenarnya itu menjunjung tinggi kesetaraan dan keadilan sebagaimana bangsa postkolonial. Dan malah ide bangsa kita selama dia berkuasa itu diganti terhadap kebencian pada PKI. Jadi ini tuh Soeharto pemerintahannya selama berpuluh-puluh tahun itu seakan menjadikan Pancasila itu terbatas pada membenci PKI, dan kalau nggak benci PKI berarti nggak nasionalis. Sebenarnya saya ingin katakan dalam keter yang pendek ini adalah Soeharto itu adalah presiden yang problematik. Dan jikalau dosanya ini tuh disebutkan satu-satu dan dibedah satu-satu, maka saya yakin ya itu bisa jadi mata kuliah 4 SKS 1 semester. Dan maka dari itu Soeharto itu sebenarnya itu sangat problematik, dan menurut saya dan menurut banyak orang di luar sana Soeharto itu nggak layak untuk dijadikan pahlawan nasional. Dan pertanyaan selanjutnya itu adalah kenapa sih Pak Harto ini harus dijadikan pahlawan nasional? Itu saya yakin kita nggak tahu jawabannya. Tapi yang jelas dengan dijadikannya Soeharto menjadi pahlawan nasional, maka hari ini dia sudah menjadi panutan dan kompas moral bangsa.
Dijadikannya Soeharto sebagai pahlawan nasional itu berhasil membuat saya semakin pesimis akan bangsa kita hari ini. Seperti yang saya bilang sebelumnya ya, pahlawan nasional itu adalah panutan bangsa. Pahlawan nasional itu hadir sebagai contoh dan sebagai figur untuk dijadikan kompas moralnya bangsa. Dan sekarang Bapak Soeharto ini sudah resmi jadi pahlawan nasional. Dan dari situ ada logika sederhana yang sebenarnya bisa kita tarik. Logikanya itu kayak gini. Seorang pahlawan itu berarti sosok yang pantas untuk diteladani. Dan pertanyaannya, apa yang harus kita teladani dari Bapak Soeharto yang satu ini? Haruskah kita ini menteladani cara dia korupsi dan berkuasa lewat keluarga cendana? Haruskah kita ini tuh meniru cara curangnya dalam pemilu selama 32 tahun? Atau jangan-jangan ya, kita hari ini tuh sekarang sedang disuruh untuk mempelajari cara menghilangkan orang tanpa harus ketahuan. Nah, ini pertanyaannya kan. Dan pertanyaan itu membuat saya semakin sangsi dengan presiden kita hari ini, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Jikalau beliau ini percaya bahwa Soeharto itu layak menjadi teladan, maka ada kemungkinan dong ya kalau beliau ini bakal memimpin seperti Bapak Soeharto. Jadi teman-teman ya, besok kalau ada aktivis tiba-tiba hilang, kemiskinan dan kesenjangan sosial itu makin merajalela, dan juga Indonesia ini makin mencekam ya, maka saya nggak akan kaget. Mau pemimpin kita sekarang ini pengen kayak Pak Harto, jika dilihat dari bagaimana dia meresmikan tanpa pikir panjang soal Soeharto ini jadi pahlawan nasional. Dan di saat itulah ya Pak ya, krisis moral itu bisa muncul. Benar atau salah, itu mungkin akan jadi relatif. Dan terbukti sudah ya Pak ya, rakyat dan pemerintah yang sekarang itu pro sama pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan nasional itu sebenarnya nggak ngerti dengan betapa ngerinya dan kejamnya pemerintahannya Bapak Soeharto ini. Bapak Soeharto ini adalah salah satu presiden yang hobinya itu dikit-dikit ambil kebijakan kontroversial, dan ketika kebijakan dia itu dipermasalahkan dan ketika kebijakan dia itu benar-benar merepresi banyak orang, pasti dia akan menggunakan alasan demi stabilitas negara. Moral pemerintahannya itu selalu didasarkan pada stabilitas, yang mana menurut dia stabilitas negara itu diukur melalui seberapa berkuasa dirinya. Soeharto kalau dalam telaah saya yang cukup sinis ini, itu sebenarnya itu nggak peduli kalau negara itu mau hancur atau mau bubar. Dia nggak peduli Pak berapa banyak yang kelaparan atau meninggal karena miskin. Dia beneran nggak peduli. Betapapun kacaunya negara, asal dia berkuasa, dia akan anggap negara itu stabil-stabil aja. Asalkan dia berkuasa. Kok bisa saya ngomong kayak gitu? Kok bisa saya sinis kayak gitu? Setelah dia lengser, dia ngapain coba? Menikmati hari tua Pak bersama keluarganya. Karena kekayaannya sudah banyak, dia nggak peduli dengan masalah-masalah yang timbul. Intinya Pak ya, di kepala saya itu selalu punya prasangka kalau beliau itu cuma peduli sama negara sepanjang negara itu menguntungkan dirinya. Sederhana Pak. Beliau itu megalomania, itu sederhananya. Dan kekuasaan itu kenikmatan yang sangat wow bagi dirinya. Dan sekarang saya harus meneladani jasa-jasanya. Fucking shit lah Pak. Oke, di poin ini ya, orang yang pro dengan pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan nasional akan merasa sok bijak dan bilang, oke, ambil baiknya Pak Harto dan buang buruknya. Alah jangan Pak, sepurane ya Pak ya. Itu Pak Harto itu pernah membuat negara kita itu susah. Coba bilang Pak, jenengan ambil baiknya terus buang buruknya kepada orang yang orang tuanya itu pernah dipersekusi atau dipenjarakan tanpa pengadilan oleh Pak Harto. Apa nggak dikaplok jenengan itu? Dan oke, mari kita prediksi esok hari. Menurut saya ini ya, prediksi saya ya, nanti cara-cara berkuasanya Pak Harto itu akan diteladani pemerintah hari ini. Besok ya mungkin aja kita akan melihat kejahatan itu dibungkus jadi kebijakan. Represi itu akan dijustifikasi lewat alasan keamanan, dan pembungkaman itu nantinya itu akan disebut sebagai bentuk cinta tanah air. Terus nanti media-media nasional itu akan menulis headline tiap hari, tiap kali ada kasus. Itu tulisannya pasti kayak gini: negara kembali tegas lagi seperti zaman Orde Baru. Padahal ya yang tegas itu bukan negaranya, yang tegas itu ketakutan terhadap negara. Dan lucunya orang-orang yang pro dengan Pak Harto itu akan mulai sorak-sorak dan bilang akhirnya ada pemimpin yang berwibawa kayak Bapak Harto dulu. Dan disitulah pesimisnya saya. Bangsa kita itu maaf dalam tanda kutip tolol. Dan harusnya kita tahu dong, wibawa yang lahir dari ketakutan itu bukan kepemimpinan, tapi cuma penindasan yang dibungkus oleh nostalgia.
Kalau hari ini kita menganggap Soeharto pahlawan, maka jangan heran besok-besok kita bisa menyebut penindasan itu sebagai pengorbanan. Korupsi itu jadi strategi ekonomi dan pembungkaman itu sebagai bentuk dari nasionalisme. Dan di titik ini ya teman-teman ya, pesimisme saya muncul. Sejarah itu udah kelihatan gak guna. Percuma juga saya jawab-jawab soal sejarah. Percuma baca buku. Percuma juga mengingat kesalahan pemimpin masa lalu. Karena bangsa kita itu lebih menghargai seorang tiran daripada penderitaan rakyatnya sendiri. Dan yang paling menakutkan dari semua ini itu adalah kita gak sadar bangsa kita itu sedang jalan mundur hari ini. Dan kita nggak sadar kalau pemerintah kita itu cuma ingin kekuasaan mereka itu langgeng. Tanpa peduli kita itu mati kelaparan, tanpa peduli kita itu besok bingung makan apa. Ini ya teman-teman, hari ini sejarah itu sedang bercanda. Sejarah sekarang sedang ketawa ketiwi ngelihat bangsa kita yang menormalkan kejahatan dan kenistaan. Dulu kita itu menumbangkan Soeharto, sekarang kita itu mengabadikannya. Dulu kita menolak kultus kekuasaan, sekarang kita malah menormalkannya. Tapi setiap kali kebenaran itu disembunyikan dan kebohongan itu dirayakan, sejarah akan menyiapkan panggungnya lagi. Karena bangsa yang gak belajar dari luka akan dipaksa berdarah kembali dan dipaksa akan terluka lagi. Dan dimulai dari hari ini, embrio perlawanan akan muncul. Dijadikannya Soeharto sebagai pahlawan itu cuma akan mempercepat lahirnya perlawanan. Munculnya perlawanan ini tuh bukan dari Senayan atau dari DPR ataupun dari kantor kepresidenan, tapi perlawanan ini akan muncul dari ruang-ruang suara yang mungkin gak pernah kedengaran. Mungkin dari pasar pinggir desa, mungkin dari perut mahasiswa yang susah dapat kerja, pun bisa dari ruang paling absurd seperti akun meme atau akun shitpost. Intinya keresahan akan dijadikannya Bapak Presiden Soeharto sebagai pahlawan nasional itu nyata. Saya resah, teman saya resah, dan tetangga saya banyak yang resah. Dan ketika keresahan itu berkumpul dengan teriakan melawan yang serentak, maka revolusi itu adalah niscaya. Dan di hari revolusi itu, pilihan saya itu cuma dua. Antara saya sudah hilang duluan karena konten yang saya bikin ini, atau berdiri di antara kalian di jalanan sambil menunggu keciduk satu-satu. Ya, tapi saya berharap hari seperti itu semoga nggak muncul. Dan semoga pemerintah kita itu mau introspeksi dan berhenti menjadikan seorang tiran dan diktator itu sebagai idola bangsa. Saya LVW dan saya menolak untuk meneladani Bapak Soeharto. Sampai jumpa di konten berikutnya.